Juramin Kasuraga, Basengat, Kajubata, Arus. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Mega Zoominar, sekaligus Grand Opening Apotek Alkes Medica Plus yang beralamatkan di Jalan RT Amilono, kilometer 2,5 tepatnya di kota Palangkaraya. Perkenalkan, saya Rizky Hairunisa yang diberikan kesempatan sebagai host pada acara ini hingga 2 jam ke depan. Dan ternyata pertanyaan manusia memang tidak ada habisnya. Waktu kuliah ditanya, kapan lulus? Waktu sudah lulus ditanya lagi, kapan kerja? Waktu sudah kerja mulai ditanya, kapan nikahnya? Sudah nikah juga masih ditanya, kapan punya momongan? Berbagai pertanyaan itu kadang membuat panas, dari panas telinga sampai turun ke hati. Kehadiran anak dalam budaya dan masyarakat Indonesia di kehidupan berumah tangga memang sangat penting. Tapi tak dapat dipungkiri juga bahwa tidak sedikit pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun belum juga dikaruniai keturunan. Bagi beberapa pasangan, kondisi tersebut bisa menjadi beban tersendiri. Kok belum punya anak? Atau kapan hamil? Nanti ketuaan loh, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai wujud kepedulian, sekaligus dalam rangka meningkatkan wawasan tentang kesehatan reproduksi, maka Apotek Alkes merangkul kita semua dalam Mega Zoominar yang bertemakan kupas tuntas penanganan infertilitas pada wanita dan pria. Namun sebelum memulai acara, saya penasaran nih, teman-teman asalnya dari mana aja nih? Coba bisa di-drop di kolom chat Zoom, semua dari Palangkaraya atau ada yang justru dari luar Kalimantan. Supaya kita bisa dialog bersama-sama, walaupun teman-teman nanti akan menyalurkan pikirannya melalui kolom chat, tapi saya juga mau tahu nih, teman-teman asalnya dari mana aja. Oke, ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Pontianak, ada juga dari Samarinda. Halo Samarinda. Wah, ini sudah di luar Kalimantan Tengah nih. Oke, ada yang dari Banjarmasin. Bagaimana sana? Apakah kabarnya baik-baik aja? Tetap happy Kyobo ya. Ini juga banyak yang dari Palangkaraya, ada yang dari Morateweh, Balikpapan. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, ini antusiasmenya sangat luar biasa ya. Atmosfernya saya jadi ikutan semangat ini. Oke. Dan baiklah, acara ini juga turut dihadiri juga oleh inisiator Apotek Alkes yang terhormat Bapak Made Aryana Sudarta, dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita apoteker penanggung jawab dari Apotek Alkes Medica Plus. Yang terhormat juga Apoteker Devis Ajis Erdiansyah, Sarjana Farmasi, itu Apoteker Manggi Karina Ulfa, Sarjana Farmasi. Teman-teman sekalian, kami ingatkan kembali, kami himbau bahwa di akhir acara nantinya akan ada pengumuman door prize yang akan dibagikan secara cuma-cuma bagi peserta yang beruntung. Caranya mudah nih, cukup dengan follow akun TikTok, atau bagi yang belum memiliki akun TikTok, jangan khawatir, bisa follow akun Instagram Apotek Alkes Official, dan linknya juga akan di-drop di kolom chat supaya lebih mudah. Serta jangan lupa update kegiatan Mega Zoominar kita pada hari ini di Instastory masing-masing dengan tag akun Instagram Apotek Alkes Official. Dan untuk sertifikat di akhir acara nanti juga akan ada link absen bagi teman-teman yang nantinya akan di-drop juga di kolom chat kita, di kolom chat Zoom, untuk nanti akan dibuat sertifikatnya masing-masing dan akan dibagikan setelah berakhirnya acara. Selanjutnya, acara yang pertama, kita akan menyimak sambutan dan pembukaan acara secara resmi Mega Zoominar sekaligus Grand Opening Apotek Alkes Medica Plus yang akan disampaikan langsung oleh manajer kami dari Apotek Alkes kepada yang kami hormati Kak Devi Dwi Wulandari. Halo Kak Devi. Iya, halo Kak Kiki. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terlihat ini sih pipinya merona, masih happy Kiowo ya Kak ya? Alhamdulillah, iya.
Oke Iya, Kak Devi, waktu dan tempat kami silahkan Kak. baik. Terima kasih Kak Kiki. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Kakak, dan adik peserta webinar. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam setiap kegiatan. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, kita semua akan mendapatkan materi yang insightful tentang infertilitas yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ida Bagus Wicaksana, spesialis obstetri dan ginekologi. Di sini Apotek Alka sebagai fasilitas kesehatan retail farmasi yang sudah 11 tahun melayani masyarakat Kalimantan Tengah dengan lengkap, ramah, dan profesional. Berharap dapat selalu memberikan servis excellent bagi seluruh masyarakat Palangkaraya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan di webinar ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia dan seluruh tim Apotek Alkes menyampaikan terima kasih atas atensi dari seluruh peserta webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Devi Dwi Wulandari yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Dan ternyata Apotek Alkes telah berdiri selama 11 tahun. Wow, semoga usianya semakin bertambah panjang. Dan marilah tanpa berlama-lama lagi, akhirnya kita akan memulai acara inti yang sudah dinanti-nanti nih ya. Apalagi kalau bukan pemaparan materi kupas tuntas penanganan infertilitas pada pria dan wanita oleh Dr. Ida Bagus Wicaksana, spesialis obstetrik dan ginekologi. Namun sebelum beliau berbagi ilmu bersama kita, katanya tak kenal maka tak sayang nih dok. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan dokter secara singkat nih. Nah, Dokter Ida ini adalah seorang dokter yang alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Dan ternyata beliau juga terlibat dalam Departemen Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Kota Palangkaraya. Nah, bagi teman-teman nanti yang juga penasaran dan ingin bertanya, bisa melalui kolom chat, di drop aja pertanyaannya. Nanti kita akan filter pertanyaan yang menarik, kita akan ajukan bersama dokter. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan dan menyimak pemaparan materi beliau. Baiklah, Dr. Ida Bagus Wicaksana, time is yours, dok. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk memberikan materi mengenai infertilitas dalam rangka Grand Opening Apotek Alkes Medica Plus. Semoga saya ucapkan Apotek Alkes Medica Plus bisa berkembang dengan baik untuk bisa lebih melayani masyarakat Palangkaraya khususnya dan nanti masyarakat Kalimantan Tengah secara umum. Jadi itu ucapan saya untuk Grand Opening Apotek Alkes Medica Plus. Kemudian selanjutnya saya akan coba menyampaikan materi mengenai infertilitas yang disampaikan tadi sama Mbak Nisa, bahwa mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Nisa apa pertanyaannya tadi. Banyak yang menanyakan setelah menikah, pertanyaan terakhir kapan punya momongan. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa, mudah-mudahan bisa membantu peserta webinar yang ingin mendapatkan keturunan. Saya izin untuk share screen.
Apakah slide-nya bisa terlihat jelas, Mbak Nisa? Jelas dok, aman. Ya, baik, saya mulai dengan infertilitas itu adalah suatu masalah di mana ada kesulitan bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi mengenai infertilitas ini, kenapa bisa terjadi seperti itu, di mana beberapa pasangan kok dengan mudah mendapatkan uh, momongan, tetapi ada juga beberapa pasangan suami istri yang kesulitan untuk mendapatkan momongannya ya. Jadi, jadi banyak berkembang di masyarakat, pasien-pasien juga datang ke saya, sering bahwa mohon maaf, yang selalu disalahkan adalah pihak istri. Jadi yang salah mesti istri kalau udah bisa punya punya keturunan. Padahal itu sebenarnya sangat salah sekali, karena faktornya tidak hanya di istri atau di seorang ibu saja yang menyumbang kesulitan untuk terjadinya suatu kehamilan tersebut. Dan bahkan kalau kita lihat nanti bahwa penyebab daripada kesulitan mendapatkan keturunan itu banyak juga faktornya memang dari seorang suami. Jadi di sini nanti perlu diluruskan mengenai hal itu, bahwa banyak saya temukan bahwa pasangan di mana yang periksa itu hanya ibunya saja mau, itu istrinya saja, tapi bapaknya kadang agak enggan atau kadang sering tidak mau disuruh periksa. Nah itu nanti mohon nanti para bapak-bapak untuk bisa bersedia ikut berpartisipasi untuk memeriksakan diri berkaitan dengan untuk rencana mendapatkan momongan itu. Kemudian, jadi masalah pernikahan. Jadi ini nanti yang berhak ikut program kehamilan adalah pasangan yang resmi. Jadi ada beberapa yang memang nanti kalau datang yang ikut program kehamilan itu ya diwajibkan adalah pasangan yang sah gitu, karena ini melibatkan beberapa aspek baik secara legal maupun aspek-aspek yang lain. Di sini ada aspek biologis, sosial, religius, ekonomi, dan psikologis ya. Kemudian kita ke definisi infertilitas itu sendiri. Jadi infertilitas itu terbagi menjadi infertilitas primer, kemudian yang kedua infertilitas sekunder. Yang dimaksud infertilitas primer itu adalah di mana seorang pasangan suami istri setelah 1 tahun melaksanakan pernikahan, jadi belum juga mendapatkan keturunan dengan melakukan hubungan suami istri yang teratur tanpa menggunakan kontrasepsi. Jadi itu disebut sebagai infertilitas primer dia. Gitu. Kemudian ada yang berikutnya infertilitas sekunder, di mana pasangan suami istri yang awalnya sudah mendapatkan satu keturunan, berhasil hamil dan melahirkan dengan selamat, anaknya sehat, kemudian setelah sekian tahun, sekitar 2-5 tahun kemudian, tidak menggunakan kontrasepsi, melakukan hubungan suami istri yang normal, teratur, tanpa kontrasepsi, belum juga berhasil mendapatkan keturunan yang kedua. Nah, itu disebut infertilitas sekunder. Kebanyakan memang pasien datang dengan infertilitas primer. Jadi sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai ada 10 tahun belum berhasil untuk mendapatkan seorang keturunan pun. Nah, itu nanti bisa dibantu dengan menelusuri pelan-pelan dengan sabar, dicari tahu penyebab kesulitan mendapatkan keturunannya di sisi yang mana. Oke. Ini yang utama kita ke arah
penyebab infertilitas tersebut. Nah, di sini memang peran wanita yang pertama, kemudian berikutnya peran juga suami laki-laki, kemudian kedua-duanya juga bisa memberi sumbangsih penyebab kenapa kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Dan yang berikutnya adalah di mana semuanya kondisinya normal. Jadi setelah kita telusuri, kita investigasi dan kita periksa secara keseluruhan, ada beberapa persen di mana sebenarnya semua kondisinya baik aja gitu, tapi belum juga berhasil. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini perlu kesabaran gitu. Jadi semuanya normal tapi belum juga berhasil untuk mendapatkan seorang keturunan atau belum berhasil hamil seorang ibu. Jadi nanti ada beberapa yang bisa diusahakan untuk menjawab unexplained daripada infertility ini gitu ya. Jadi ini beberapa syarat pemeriksaan pasangan infertil ya, pasangan yang sulit mendapatkan keturunan ya. Di usia reproduksi seorang ibu 20-30 tahun setelah berusaha selama 12 bulan dengan melakukan hubungan yang normal tanpa menggunakan kontrasepsi, maka sudah seharusnya dan sewajarnya memeriksakan diri. Nah, jangan kadang ada beberapa yang bilang pasangan biar nanti aja, ditunggu sampai lebih dari 2 tahun, 3 tahun ternyata memang betul-betul ada masalah. Sebaiknya kalau sudah 12 bulan atau 1 tahun melangsungkan pernikahan dengan kondisi yang normal, artinya misalnya suaminya tidak dalam kondisi bekerja di luar kota, berjauhan, long distance kayak gitu misalnya. Jadi tinggal serumah berhubungan tapi ternyata belum juga hamil. Karena pada normalnya harusnya sudah terjadi kehamilan. Kemudian ibu-ibu yang menikah agak terlambat. Jadi mungkin menikahnya baru di umur 31 tahun sampai range 35 tahun. Nah, ini juga menjadi prioritas. Kenapa? Karena kesuburan seorang ibu itu ada batasnya. Gitu. Jadi kalau sudah menginjak ke 35 ke 40 tahun, itu kualitas sel telur seorang ibu sudah jauh menurun, sehingga persentase untuk kesuburan dan kejadian untuk menjadi hamil itu menjadi menurun. Dan juga di samping itu kelainan-kelainan bawaan pada seorang ibu yang mengandung atau hamil di atas 35 tahun itu menjadi meningkat. Nah, ini juga ibu-ibu yang menikahnya di 35-40 tahun, nah ini juga menjadi prioritas, segeralah memeriksakan supaya segera bisa mendapatkan kehamilan. Jadi supaya tidak terlambat lagi, walaupun memang resiko untuk yang saya bilang tadi, kelainan-kelainan yang bisa terjadi itu meningkat, tetapi itu bisa kita persiapkan dulu untuk menurunkan angka kejadian-kejadian kelainan pada bayi, di mana ibu yang hamil di atas usia 35 tahun. Jadi pemeriksaan infertil tidak dilakukan bila salah satu anggota pasangan mengidap penyakit yang dapat membahayakan kesehatan istri atau anaknya. Jadi memang kalau ada beberapa penyakit-penyakit menular yang diderita oleh seorang pasangan, itu memang pemeriksaannya nanti khusus dan program hamilnya pun khusus. Jadi supaya maksudnya jangan sampai nanti bayi yang kandung juga menderita penyakit yang diderita ayah dan ibunya. Jadi nanti ada perlakuan khususnya supaya anaknya itu yang berhasil nanti hamil tidak sampai menderita juga seperti ayah dan ibu. Ya, aku nambah jum. Ya, jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang rutin bisa kita kerjakan pada ibu-ibu, terutama juga pada bapak, suami itu paling tidak. Nah, ini yang paling saya sering temukan di tempat praktek, bahwa seorang bapak itu sangat sulit kita anjurkan untuk memeriksakan analisa sperma. Jadi ini padahal sangat vital sekali.
di pemeriksaan kesulitan mendapatkan keturunan bagi seorang ayah atau bapak. Jadi ini kadang bapaknya sering menunda-nunda, ya nanti dok diperiksa, atau kadang ada alasan misalnya yakin bapaknya baik aja, subur aja, tanpa memeriksakan ini gitu. Tapi ini sangat vital, kita perlu tahu kondisi sperma karena nanti ada kok kriteria daripada sperma yang memang memenuhi syarat untuk bisa membuahi sebuah sel telur yang subur. Jadi kita harus tahu kondisi sperma yang normal betul dari tentunya pemeriksaan begitu. Kemudian ada beberapa juga masalah di saluran vagina, kemudian di mulut rahim seperti serviks, saluran telur, tuba. Nah, yang paling banyak sering di sini di saluran telur seorang ibu terjadi kelainan di saluran tubanya sehingga sel sperma tidak akan pernah bertemu dengan sel telur, jadi kesulitan hamil. Nah, kalau terjadi masalah di bagian tubanya ini, solusinya seperti apa? Kemudian ada beberapa juga masalah di ovarium. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar seorang ibu yang menderita kista ovarium. Jadi dia tumbuh suatu kelainan di ovariumnya. Nah, ini tentunya juga mempengaruhi nanti kesuburan. Kemudian ini dinding daripada rongga perut atau peritoneum kalau bahasa dokterannya, itu juga kadang sering menimbulkan perlengketan daripada organ-organ kandungan bagian dalam sehingga juga mempersulit untuk terjadinya kehamilan. Ini jadi untuk persyaratan daripada dilakukannya pemeriksaan air mani atau sperma itu ada beberapa persyaratan, misalnya tidak melakukan hubungan dulu selama 3-5 hari, kemudian dilakukan penampungan. Nah, yang dinilai itu secara makroskopis tingkat kekentalan dan lubrifikasi, kemudian viskositas, rupa dan bau, kemudian volumenya normalnya antara 2 mili sampai 5 mili ya satu kali ejakulasi, kemudian pH-nya normal apa enggak, fruktosanya gimana. Secara mikroskopis dilakukan beberapa pemeriksaan yang penting, yaitu dari konsentrasinya berapa, kemudian pergerakan spermanya seperti apa, sama bentuk sperma yang normal. Kemudian ada juga dilakukan uji imunologi atau imunitas. Nah, ini beberapa hal yang perlu dilakukan pemeriksaan untuk para bapak-bapak di mana memang sudah cukup lama, misalnya setahun lebih atau 2 tahun lebih, sudah belum juga mendapatkan keturunan. Kemudian kalau masalah yang tadi dibilang di saluran kemaluan atau vagina, itu seperti adanya yang paling sering adalah radang. Jadi mungkin ibu-ibu yang merencanakan program hamil, kalau ada keputihan yang tidak normal, itu salah satu pertanda ada peradangan di saluran kemaluan. Jadi tanda dari keputihan yang tidak normal itu keputihannya terus-menerus. Warna keputihannya juga normal putih saja, tidak berubah dan tidak berbau. Itu keputihan yang masih normal yang tidak menandakan suatu kelainan pada saluran kemaluan. Kemudian berikutnya di bagian serviks. Serviks itu di mulut rahim. Setelah saluran kemaluan, di atasnya ada serviks atau mulut rahim. Nah, kadang di sini ada sumbatan. Sumbatan oleh karena misalnya ada kelainan di mulut rahim, yang paling sering kita khawatirkan adalah ke arah keganasan atau kanker yang paling banyak terjadi pada seorang ibu, yaitu kanker mulut rahim. Atau juga bisa terjadi cairan lendir serviks yang tidak normal. Bisa karena ada infeksi, atau malah ada perubahan posisi daripada mulut rahim yang normalnya ke depan, mungkin dia agak ke arah ke belakang, sehingga menghambat terjadinya proses mengalirnya sel sperma ke dalam mulut rahim dan nanti tujuannya ke sel telur.
Nah, ini ada beberapa tes yang bisa kita kerjakan untuk melakukan evaluasi terhadap saluran serviks ini. Namanya uji pasca senggama. Itu bisa dikerjakan. Kemudian nih, kita menginjak ke bagian organ yang berikutnya, itu rahim atau uterus. Nah, kelainan di uterus ada beberapa yang bisa terjadi, seperti misalnya tumor di rahim, seperti mioma uteri namanya. Tumor rahim jinak itu mioma uteri, bisa tumbuh di dinding rongga rahim bagian dalam, maupun di bagian luar rahim atau dinding luar rahim, dan di dalam otot rahim juga bisa. Sehingga itu akan mempengaruhi proses daripada penempelan calon bayi di dalam rongga rahim. Mungkin akan bisa terjadi kehamilan, tapi terjadi keguguran. Atau kongenital, ini artinya ada kelainan bawaan daripada rahim di bawah sejak lahir sudah tidak normal bentuk rahim seorang ibu. Kadang rongganya ada 2. Sehingga ini juga mempersulit untuk terjadinya kehamilan. Kadang bisa juga terjadi infeksi dan radang di rahim. Itu sumbernya biasanya memang dari mulut rahim juga dulu, kemudian dari saluran kemaluan sama vagina. Jadi dia naik sampai ke dalam, menginfeksi rahim. Jadi ibu-ibu juga kadang sering merasakan nyeri yang hebat, kronis, tidak hilang-hilang. Nah, itu disebabkan oleh penyakit radang panggul, di mana rahimnya terjadi infeksi. Kemudian beberapa pemeriksaan yang perlu juga mungkin lebih dalam lagi, seperti pemeriksaan biopsi endometrium. Ini untuk mengetahui dinding rahimnya, hormonnya normal apa enggak. Karena hormon di dinding rahim ini perlu diketahui untuk persiapan terjadinya kehamilan. Untuk siapnya rahim menerima kehamilan untuk penempelan calon bayi. Kemudian ada juga untuk mengevaluasi rongga rahim dengan pemeriksaan histeroskopi, di mana nanti ada satu kamera yang masuk ke dalam rongga rahim, melihat dinding rahim secara langsung, dan juga saluran tuba atau saluran telur yang masuk ke dalam rahim, apakah ada kelainan di sana. Kemudian ini satu yang sering dikerjakan juga untuk mengetahui saluran telur, yaitu histerosalpingografi. Untuk menentukan apakah saluran telurnya itu normal, apa ada pembuntuan. Kemudian, nah ini, jadi tadi saya bilang bahwa masalah saluran telur atau tuba itu memegang peranan yang cukup tinggi sebagai penyebab terjadinya kesulitan hamil pada seorang ibu, yaitu hampir 50% penyebab kelainan di saluran telur, sehingga ini memegang peranan yang cukup tinggi terhadap kesulitan seorang ibu mendapatkan keturunan. Kemudian bisa juga di bagian tubanya terjadi peradangan, sehingga terjadi perubahan anatomi. Ada yang disebut sebagai hidrosalping juga, sehingga berubah bentuk saluran telurnya menjadi buntu. Nah, itu bisa dilakukan dengan memeriksakan tindakannya, namanya pertubasi, di mana dimasukkan cairan ke dalam rongga rahim dan dia akan masuk ke dalam saluran telur. Kita akan tahu saluran telurnya itu terbuntu atau memang cairan itu akan mengalir ke saluran telur. Kemudian masalah di ovarium, seperti yang saya bilang tadi, ini akan mengganggu terjadinya ovulasi. Nah, jadi untuk mengetahui ovulasi ada beberapa ciri khas atau petanda atau pemeriksaan yang bisa dikerjakan, yaitu dengan melakukan terjadi perubahannya di lendir serviks. Lendir serviks pada saat ovulasi itu khas sekali, jadi bisa dilakukan pemeriksaan di mana untuk menentukan ini menjelang masa subur apa tidak. Ada juga dengan pemeriksaan suhu basal, di mana suhu pada saat terjadinya ovulasi itu bisa kita tentukan, sehingga kemungkinan terjadi kehamilan itu sangat tinggi apabila kita melakukan hubungan
suami istri pada saat masa subur. Ini masalah peritoneum itu yaitu masalah perlengketan biasanya. Jadi organ-organ saluran telur, indung telur, dan rahim di dalam rongga perut itu tidak boleh terjadi perlengketan. Kadang-kadang oleh karena suatu penyakit, misalnya kebanyakan ada infeksi di dalam rongga perut dan di organ kandungan, sehingga kandungannya menjadi lengket. Ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan laparoskopi. Jadi terlihat bahwa rahimnya agak miring ke kanan, miring ke kiri, lengket, tidak bisa mobile. Jadi itu akan mempengaruhi kesulitan untuk mendapatkan keturunan atau hamil. Jadi prognosis kemungkinan untuk seorang pasangan mendapatkan suatu keturunan memang sangat dipengaruhi oleh faktor suami, kerjasama yang baik antara suami dan istri, kemudian lama pernikahan, jadi jangan terlalu lama. Kalau sudah setahun memang harus segera melakukan pemeriksaan untuk segera mengetahui penyebabnya apa sehingga mendapatkan solusi. Kemudian frekuensi berhubungan suami istri juga mempengaruhi, jadi harus terjadi hubungan suami istri yang normal. Nah, jadi cara penanganannya juga harus tersedia di tempat pasangan itu berada. Jadi fasilitas-fasilitas untuk program hamilnya juga harus tersedia. Jadi ini beberapa saya kasih gambaran tentang penanganan kalau terjadi kesulitan dalam mendapatkan keturunan, yaitu disesuaikan sekali dengan penyebabnya. Jadi makanya kita perlu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu untuk menginvestigasi penyebabnya apa, supaya penanganan atau pengobatannya tepat, sehingga lebih cepat nanti tersolusikan. Nah ini misalnya yang paling simpel aja, yaitu paling simpel bisa dikerjakan adalah berhubungan teratur di masa subur. Nah gimana caranya menentukan masa subur? Nah ini nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut, karena setiap seorang ibu itu cukup sulit untuk bisa menentukan kapan sih persis masa subur, karena masa subur itu hanya berlangsung 24 jam. Jadi sel telur itu matang dari proses persiapan pematangan di indung telurnya, dan dia siap menerima sperma hanya menunggu 24 jam. Setelah itu dia tidak akan bisa dibuahi lagi sebuah sel telur. Sehingga sangat penting ini menentukan senggama yang tepat kapan, sehingga langsung bisa terjadi kehamilan. Kemudian berikutnya adalah membuat sel telurnya menjadi matang, bisa kita intervensi. Kalau memang setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata masalahnya sel telurnya yang tidak bisa matang, tidak bisa subur, maka kita lakukan namanya tindakan induksi ovulasi dengan obat-obat induksi ovulasi. Kemudian dijadwalkan untuk bersenggama teratur pada saat sel telurnya sudah siap matang. Nah, kalau ini program-program sederhana yang nomor 1, nomor 2. Program berikutnya yang agak advance yaitu inseminasi intrauterin. Jadi dilakukan inseminasi, di mana di sini diindikasikan kalau untuk inseminasi itu dikerjakan pada yang penyebabnya adalah dari faktor suami. Jadi yang ibunya normal, sel telurnya subur, bagus, saluran telurnya tidak masalah, tapi setelah diinvestigasi ketemu bahwa mungkin sel sperma bapaknya yang tidak mencukupi. Maka dilakukan program inseminasi di mana sel sperma yang tidak memenuhi syarat itu akan dilakukan preparasi, dimaksimalkan sehingga memenuhi syarat untuk bisa dilakukan dibantu supaya bisa kemungkinan membuahi sel telurnya. Kemudian yang lebih advance ini yang 2 ini adalah program bayi tabung. Nah, program bayi tabung ini dikerjakan apabila penyebabnya adalah tadi masalah saluran telur yang tidak bisa dikoreksi.
Jadi saluran telur seorang ibu itu bisa buntu sama sekali oleh karena suatu hal, sehingga tidak bisa diperbaiki, sehingga dia tidak memiliki saluran telur lagi. Nah, kalau pengen mendapatkan keturunan, satu-satunya programnya adalah program bayi tabung. Ini program yang paling tinggi dari ilmu reproduksi, di mana tanpa saluran telur masih bisa dilakukan program untuk kehamilan. Nah, ini syarat terjadinya kehamilan ini. Sperma yang cukup dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi syarat juga. Dan seorang wanitanya harus bisa berovulasi. Ovulasi itu sel telurnya matang. Jadi gimana mengkondisikan supaya sel telur seorang ibu itu menjadi matang. Secara alami sebenarnya ini terjadi, tapi tadi katanya masalah tuba, saluran telur 50% penyebab kesulitan hamil oleh karena wanita, tetapi populasi ini lebih besar lagi, sekitar 60% seorang ibu yang kesulitan hamil disebabkan oleh karena sel telurnya tidak berovulasi. Nah, ini ada obatnya. Obat penyubur mungkin yang sering didengar. Nah, kalau obat penyubur itu untuk membuat sel telur menjadi berovulasi atau matang siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, ini kita pastikan kalau sel telurnya sudah matang, ovulasi, spermanya cukup, terjadi enggak pertemuan sel telur dan sperma. Nah, ini perlu dipastikan juga. Gitu. Mampu enggak spermanya membuahi sel telurnya. Kemudian, yang berikutnya adalah setelah terjadi embrio, setelah terjadi fertilisasi, ada masalah enggak di dinding rahimnya? Mampu enggak embrio itu nempel atau nidasi atau implantasi di dinding rahim? Ini kan juga terjadi permasalahan di situ, sehingga kehamilan gagal akhirnya. Nah, ini proses kehamilan ya. Jadi ini indung telur, dari indung telur yang awal disiapkan dulu, akan berkembang menjadi sel telur yang matang, yang paling besar ini, kemudian akan dikeluarkan atau ovulasi. Kemudian pada saat ovulasi, itu sperma masuk dari sini. Nah, masuk ke saluran telur, kemudian ketemu fertilisasi di sini. Nah, setelah fertilisasi, embrio akan kembali melalui saluran telur. Semakin besar embrionya, hari ke-7 dia akan nempel di dinding rahim sini, nidasi. Maka akan tumbuh bayi di dalam rahim nanti. Nah, ini beberapa tata laksana pemeriksaan infertilitas, seperti saya bilang tadi. Yang penting sering kita kerjakan yaitu menentukan tuba atau saluran telurnya betul-betul normal, tidak terjadi pembuntuan. Ini yang penting. Kemudian memastikan seorang ibu bisa terjadi ovulasi. Bisa dilakukan pemeriksaan ini. Kemudian kualitas daripada spermanya, serta kriteria di mana spermanya memenuhi kapasitas untuk bisa viabel atau dia memang memenuhi syarat untuk bisa nanti membuahi sel telur. Nah, ini tadi pemeriksaan pada laki-laki secara garis besar, misalnya ada seorang suami yang kelihatan agak obesitas, kita ngelihat ada namanya ginikomastia, di mana seorang bapak itu perawakannya agak gemuk, kemudian payudaranya agak besar. Nah, ini ada sedikit kelainan hormonal di mana nanti akan kita lakukan pemeriksaan laboratorium pada spermanya. Ada beberapa yang akan kita temukan kelainan, baik dia normal maupun jumlahnya yang kurang, bentuknya yang tidak normal, atau pergerakannya yang tidak normal. Jadi ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan kondisi kesuburan seorang bapak dalam batas normal apa tidak. Nah, ini
tadi ringkasan yang tadi untuk pemeriksaan pada seorang ibu memastikan bahwa anatomi dan fungsi daripada reproduksi, organ reproduksinya normal. Apakah ibu mengalami obesitas, body mass index-nya harus normal, kemudian ada enggak kelainan di payudara atau galaktore. Ini adalah di mana seorang ibu dia sebelum hamil sudah mengeluarkan air susu seperti seorang ibu yang sudah mau hamil dan menyusui. Nah, ini mungkin ada sedikit kelainan hormon kesuburan. Jadi itu juga menghambat nanti terjadinya kehamilan atau ovulasinya tidak terjadi. Nah, ini beberapa pemeriksaan yang bisa dikerjakan, tadi sudah saya singgung juga di awal, untuk menentukan fungsi daripada indung telur apakah bekerja normal atau tidak dalam memproduksi sel telur. Jadi intinya kalau terjadi masalah infertilitas, manajemen inti adalah meningkatkan fungsi reproduksi atau dengan menggunakan teknologi rekayasa reproduksi berbantu seperti tadi inseminasi dan program bayi tabung. Nah, ini jadi peningkatan fungsi reproduksi, kemudian dilakukan kalau memang diperlukan dilakukan inseminasi atau teknologi rekayasa reproduksi yang berbantu, yaitu bayi tabung. Dilakukan bayi tabung apabila memang indikasi syaratnya harus dikerjakan program bayi tabung. Jadi inseminasi itu tadi saya sebut tadi selamat sore, mohon maaf ini ada kesalahan teknis yang tidak bisa diprediksi. Jadi izin saya lanjutkan. Jadi tadi sampai di program inseminasi. Intinya inseminasi ini kita kerjakan kalau memang permasalahan utamanya adalah masalah dari faktor laki-laki atau sperma yang tidak memenuhi syarat untuk bisa secara normal membuahi
sel telur yang matang. Kemudian keuntungannya, kelebihannya, jadi kalau kita bantu dengan inseminasi, sperma itu bisa langsung lebih dekat menuju sel telur kita. Dia tidak melewati saluran vagina dan serviks, dia bisa langsung kita bantu diinjeksi, karena namanya spermanya yang sudah siap memenuhi syarat lebih dekat ke indung telur yang sudah siap, yang matang. Jadi kemungkinan terjadi kehamilannya meningkat. Jadi ini tetap ibunya juga disiapkan ovulasinya, betul-betul ovulasi atau sel telurnya matang, sehingga kemungkinan kehamilannya juga tinggi. Jadi tidak invasif, artinya tidak melakukan operasi atau apa, itu sperma kita bantu injeksikan aja. Dan di preparasi sperma yang sudah memenuhi syarat. Relatif tidak mahal ya, dibanding program hamil yang invasif atau program hamil bayi tabung, tidak terlalu mahal, dan angka kehamilannya juga cukup lumayan tinggi dibanding tanpa dilakukan program. Nah, ini entah kerugian atau gimana ya, ibu-ibu itu rata-rata atau bapak pasangan kalau mendapatkan kehamilan kembar itu senangnya minta ampun ya. Tapi sebenarnya kehamilan kembar itu cukup berisiko. Jadi salah satu kerugian di sini bilang dari inseminasi, bisa terjadi kehamilan multiple, bisa kembar 2, kembar 3, karena telurnya banyak yang kita bikin subur, sehingga kemungkinan terjadi fertilisasi lebih dari 1 itu meningkat pada program inseminasi. Atau juga kalau ini kerugian iatrogenik, ini adalah bisa terjadi infeksi, karena tentunya karena program ini persiapannya sperma kita bantu untuk menginjeksikan dari luar. Nah, risiko-risiko infeksi tetap ada, tetapi itu kita usahakan sesuci hama mungkin dalam programnya, sehingga bisa kita tanggulangi kalau infeksi pada program inseminasi. Nah, kadang karena dia program, rata-rata kalau ibu atau pasangan suami istri yang melakukan program hamil itu memang sedikit ada gangguan psikologis ya. Jadi merasa tidak percaya diri karena tidak mampu misalnya hamil secara normal, itu sih sebenarnya wajar ya, tetapi itu tidak terlalu mempengaruhi kita dalam proses program hamil. Dukungan emosional untuk program ini membantu ibu atau pasangan yang mengalami. Ya, jadi terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit membuka wawasan para ayah bunda yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Jadi silakan, nanti ada sesi tanya jawab, Mbak Nisya, silakan mohon dibantu dipandu mana. Mudah-mudahan saya bisa jawab langsung, kalau enggak nanti saya izin untuk minta waktu untuk menjawab. Silakan, saya serahkan ke Mbak Nisa. Ini materi yang menarik sekaligus mahal nih ya, yang bisa kita dapat langsung dari ahlinya. Dan ternyata infertilitas itu nggak melulu perempuan ya dok ya, tapi stigma masyarakat nih yang masih selalu nih perempuannya nih yang masalah nih, kayaknya bininya nih yang ada apa-apanya nih. Padahal kan jiwa perempuan saya mulai keluar nih. Padahal proses kehamilan juga ada kontribusi dari cowoknya kan ya dok ya. Betul sekali. Iya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, bisa langsung drop pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Dan sepertinya ini dari awal tadi dokter pemaparan, ini udah banyak sekali yang mengantri untuk bertanya nih dok. Oke, kita akan mulai nih. Pertanyaan dari, nah ini pertanyaan yang menarik juga menurut saya. Dari Kak Diana Suci Ramadhani. Sore dok,
saya Diana dari Balikpapan. Saya sebelumnya pernah dinyatakan PCOS dan pernah ikut beberapa kali promil oleh beberapa dokter. Dikarenakan sebelumnya saya pernah mengalami gejala awal kehamilan dan hasil tes menyatakan saya positif atau garis 2, namun terjadi haid secara tiba-tiba. Terakhir saya ikut promil di bulan Agustus 2022, namun masih belum berhasil. Apakah ada solusi bagi saya untuk bisa hamil? Maksudnya Kak Diana ya dok ya. Dikarenakan syarat saya harus menurunkan berat badan dan sempat berhasil juga, kemudian cek USG di hari ketiga haid. Dan dinyatakan sel telurnya juga masih aman. Dikarenakan ukurannya 86 sekian gitu dok. Namun selebihnya tidak ada hasil juga. Apakah ada solusi atau kiat-kiatnya nih dok untuk mulai promil lagi? Terima kasih dokter, silahkan. Baik, saya langsung jawab aja ya. Ya. Selamat sore, Mbak Diana. Jauh ini dari terima kasih sudah ikut webinar kita ini. Jadi saya langsung aja ke inti permasalahannya. Mbak Bu Diana bilang pernah didiagnosa sebagai PCOS. Ini memang salah satu penyebab tertinggi daripada seorang ibu, di mana inti permasalahannya adalah terjadi ovulasi. Jadi itu sulit untuk mendapatkan ovulasi atau sel telur yang matang. Ya, oleh diakibatkan karena pendukung untuk bisa terjadinya ovulasi itu secara teoritis sebenarnya PCOS itu nanti bisa hamil spontan kok. Buktinya Ibu Diana pernah hamil, saya terjadi keguguran ya waktu itu. Jadi yakin kalau PCOS itu suatu saat nanti bisa hamil kok, pasti gitu ya, karena permasalahannya adalah masalah ovulasi aja. Apalagi sudah dibuktikan Ibu Diana pernah terlambat dites positif, tapi sangat disayangkan belum sempat berkembang kehamilannya, sudah terjadi perdarahan dan keguguran kemungkinan kalau saya analisa tadi itu dari yang diceritakan. Jadi pesan saya tetap inti dari penanganan PCOS adalah gaya hidup dan pola hidup ya. Jadi gaya hidup sehat, baik daripada makanan, kemudian olahraga yang sangat teratur, karena itu sangat membantu untuk menormalkan hormonal reproduksi supaya terjadi sel telur yang betul-betul subur dan matang. Gitu. Jadi tetap pertahankan pola diet dan pola olahraganya yang bagus sampai mencapai, nanti tolong diperhatikan siklus haidnya yang berkisar antara Milan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Diana dari Balikpapan. Oke, terima kasih dokter. Berarti memang kuncinya yang pertama di pola sehat dulu ya Bu. Dok, pola hidup sehat dulu, terus juga yang pasti jangan menyerah, karena sebenarnya dari pasien PCOS pun masih bisa kok hamil secara spontan gitu ya dok ya? Ya, tanpa memerlukan program-program yang seperti saya bilang, apalagi inseminasi dan bayi tabung itu belum perlu. Kalau pasien-pasien dengan PCOS itu masalah intinya adalah di sel telur yang tidak maksimal untuk bisa subur. Mungkin nanti intervensinya di pemeriksaan USG transvaginal, kemudian ditentukan apakah ini betul bisa terdapat sel telur yang matang. Bisa kok seperti yang tadi dibilang bahwa sudah pernah melakukan USG transvaginal dan diukur sel telurnya bagus. Tuh, apalagi seperti itu datanya, saya yakin sih, jadi bisa nanti hamil spontan. Oke, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga juga ikut menjawab pertanyaan dari Kak Diana. Nah, ini selanjutnya juga ada pertanyaan menarik nih dok dari Kak Aulia Agustina. Selamat sore dokter. Perkenalkan, saya Aulia dari Sumatera Selatan dok.
Izin bertanya dok, saya pernah mendapatkan pernyataan dan membaca mengenai akupuntur treatment for fertility. Apakah tata laksana ini dianjurkan dok untuk pasangan yang infertil? Dan apakah manfaat dari akupuntur tersebut dok? Terima kasih dokter. Silakan. Juga ini dari Sumatera. Selamat sore Bu Aulia. Baik, saya langsung aja coba menjawab ya. Jadi intinya tadi seperti yang saya sampaikan di penjelasan, kita harus investigasi dulu penyebab infertilitasnya Ibu di bidang mana. Apakah di saluran telur, apakah di indung telur, atau di sel telur, atau bahkan tadi faktor suami kah? Itu. Apakah itu normal semua? Jadi termasuk infertility yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya ya. Ada juga beberapa persen penyebabnya adalah bahwa semuanya normal, tetapi belum juga berhasil mendapatkan keturunan. Jadi kalau berkaitan dengan terapi akupunktur, saya jujur tidak terlalu mendalami sekali tentang ilmu akupunktur ya. Tetapi dari sharing-sharing dari beberapa teman yang mendalami akupunktur, bercerita, tukar pikiran seperti itu, bercerita, ya tentunya ada juga manfaat dari akupunktur. Ya, paling tidak akupunktur dikatakan bisa memperlancar peredaran darah. Nah, salah satu manfaatnya mungkin itu yang diambil juga bisa, ya. Jadi bahwa peredaran darah yang ke arah indung telur, misalnya itu diperbaiki kondisinya sehingga mungkin meningkatkan angka kejadian ovulasinya. Nah, mungkin, tapi saya jujur belum pernah sih membaca literaturnya tentang itu. Literasi yang betul-betul bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, jadi kalau untuk akupunktur, nah nanti dilihat Ibu penyebabnya yang mana dulu kesulitan hamilnya. Begitu. Kalau dia misalnya unexplained infertility mungkin masih memungkinkan untuk dilakukan terapi itu. Gitu. Ya, tetapi kalau misalnya penyebabnya jelas-jelas saluran telurnya yang tidak normal, ya tentunya kita fokus untuk memperbaiki saluran telur. Atau misalnya masalahnya adalah memang tidak terjadi ovulasi, maka kita fokus untuk memberi obat-obat supaya membantu ovulasinya bisa betul-betul terjadi. Mungkin kira-kira gitu jawabannya. Oke dok, berarti kita memang benar-benar harus tahu dulu nih penyebab infertilnya apa, baru kita bisa pastiin solusinya, terapinya gimana, gitu ya dok ya? Nah, ya, betul. Oke, ini karena kita masih ada waktu nih dok, kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pribumi nih, Pribumi Palangkaraya maksudnya. Ini Ya. dari Kak Endah Yuliati. Saya Endah dari Palangkaraya, mohon izin bertanya dokter. Untuk inseminasi itu keberhasilannya berapa persen dok? Dan apabila satu kali inseminasi gagal, jika lagi insen, berapa lama nih dok jarak antara insen yang gagal dengan insen yang baru lagi? Dan dikatakan gagal untuk insen itu berapa kali? Untuk gagal secara keseluruhan mungkin dok. Silakan dokter. Ya, jadi persentase langsung aja saya jawab dari Palangkaraya ya. Mbak siapa tadi? Ibu siapa? Ibu Endah dok. Bu Endah ya, selamat sore Ibu Endah di Palangkaraya ya. Jadi inseminasi kalau keberhasilannya sekitar 15 sampai 25% Ibu. Jadi ya 20%. Kalau misalnya kita umpamakan kalau ada yang inseminasi 10 orang mungkin 2 atau 3 memang tidak terlalu tinggi, tetapi itu sangat bermanfaat dibanding tidak dilakukan program. Gitu ya. Jadi sekitar ya 30% itu sangat tinggi sih sudah. Rata-rata 20%, 25% keberhasilannya. Gitu ya. Tapi itu sangat banyak faktor juga yang mempengaruhi, misalnya seperti usia seorang ibu, kemudian lamanya ibu tidak mendapatkan keturunan, lamanya infertilitas, seperti itu. Dan yang utama adalah bahwa
inseminasi itu akan tinggi keberhasilannya kalau memang betul-betul masalahnya adalah masalah sperma gitu. Jadi tidak ada masalah yang lain gitu ya. Kemudian dari siklus ke siklus itu dinyatakan gagal kalau misalnya 3 kali sudah melaksanakan siklus inseminasi, maka itu sudah termasuk gagal dan memang harus sebaiknya beralih ke program yang lain gitu. Mungkin Oke. begitu jelas ya. Iya, jelas, sangat jelas dokter. Terima kasih. Berarti kita harus, yang pertama namanya ikhtiar ya dok ya. Nggak ada ikhtiar yang benar-benar 100% banget gitu. Jadi Ya. kalaupun ada kegagalan itu wajar, tapi katanya yang luar biasa itu gimana caranya kita bangkit dari kegagalan ya dok ya. Jadi kita harus cari cara lagi, jangan nyerah untuk bisa mendapatkan keturunan gitu ya dok ya. Iya betul. Oke, ini masih ada sekitar 5 menit lagi, berarti 1 pertanyaan lagi dok ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari ini dok, ada pertanyaan dari Kak Maria Susanti Puka. Kak Maria ini melihat di media sosial gitu ya, ada kasus artis nih dok. Oke, kita udah mulai ke artis nih dok, yang punya masalah infertil. Nah, dan setelah diperiksa, hasilnya ada penumpukan jaringan lemak di dinding uterus. Nah, yang ingin ditanyakan, apa benar itu juga adalah salah satu penyebab infertil? Dan yang kedua, apabila benar, itu maksudnya gimana ya? Kok bisa sih lemak itu bisa jadi penghambat kehamilan gitu, dok? Dan gimana cara penanganannya? Terima kasih, dokter. Silahkan dijawab. Ya, selamat sore, Mbak. Jadi, Ibu siapa tadi? Maaf, saya lupa tadi. Dari mana? Ibu Maria. Dari Ibu Maria. Palangkaraya? Dari belum Palangkaraya. dari Palangkaraya. Palangkaraya, Bapak. Iya. Selamat sore, Ibu Maria. Terima kasih, pertanyaannya bagus ini. Jadi gini, kalau saya agak kurang jelas ya yang dimaksud penumpukan lemak di rahim ya, karena diagnosa pertumbuhan lemak di rahim itu pun tidak terdeskripsikan kalau dari diagnosa kelainan di rahim ya. Tadi saya nyebutin tadi salah satu kelainan rahim yaitu misalnya yang paling banyak adalah tumbuh tumor di rahim yang namanya mioma ya. Tumor jinak di rahim itu tumbuh namanya mioma uteri. Atau ada juga kelainan di rahim, kelainan bawaan, di mana bentuk rahim, rongga rahim tidak seperti normal, ada 2 rongga rahim, misalnya seperti itu. Kalau lemak yang tumbuh di rahim itu sangat jarang ya, lemak itu setahu saya sehari-hari beraktivitas dengan rahim ya, operasi melahirkan, saya setiap saat melihat rahim dari dalam maupun dari luar, dinding rahimnya semua, lemak itu sangat jarang bisa menumbuhi dinding rahim sih, gitu. Atau mungkin bisa juga yang dimaksud adalah misalnya tadi yang berkaitan dengan perlengketan, saya coba mendeskripsikan apa yang dimaksud pertumbuhan lemak di sekitar rahim yang mengganggu kehamilan ya. Itu bisa terjadi kalau lemak yang ada di sekitar usus, itu peritoneum ataupun di usus itu banyak lemak memang. Jadi usus itu sepanjang dinding usus itu ada lemak. Nah kalau itu nempel di rahim, seolah-olah lemak itu tumbuh di dinding rahim. Gitu. Nah mungkin itu yang dimaksud ya. Itu tentunya sangat mempengaruhi memang. Karena dia lengket usus di rahim, atau di saluran telur, atau di indung telur, kesannya tumbuh lemak di sana, padahal lemaknya itu dari usus sebenarnya. Gitu. Nah itu mungkin ya seperti itu ya, saya tidak tahu persisnya, saya coba menganalisa apa yang disampaikan, karena kalau betul-betul lemak yang tumbuh dari rahim itu jarang sekali. Gitu. Jadi ini pasti lemak dari organ lain yang nempel ke situ. Gitu.
sehingga mempengaruhi kesulitan kejadian kehamilan karena perlengketan sebenarnya. Jadi dia rahim atau saluran telur atau indung telur itu terlengket atau lengket dengan usus yang ada lemaknya banyak, sehingga tentunya pasti mempengaruhi untuk bisa terjadi hamil. Solusinya yaitu salah satunya operasi laparoskopi, kita masukin kamera ke dalam perut, kita lihat perlengketan oleh lemak atau kesannya tumbuh lemak di saluran telur, di indung telur, atau bahkan di rahim, ya kita lepaskan, kita buang lemaknya. Kita lepaskan perlengketan usus yang ada lemaknya itu, kita bersihkan, memang itu sering terjadi. Gitu. Jadi setelah kita lepaskan semua perlengketan, lemak-lemaknya kita bebaskan, yang dari usus sumber lemaknya itu, rahim jadi sangat mobile atau bisa bergerak ke kanan ke kiri, indung telur bebas, saluran telur bebas, terjadi kehamilan biasanya. Gitu. Hanya dengan melepaskan itu. Gitu. Ya. Mudah-mudahan itu yang ini ya, karena saya coba mendeskripsikan apa yang dimaksud oleh Bu Maria tadi. Lemak yang ada di rahim. Ya. Iya, berarti sebenarnya kalau kejadian-kejadian di lapangan itu lemak yang di rahim itu dari organ lain gitu ya, Dok ya. Kemungkinan besar dari usus gitu. Ya, Oke. Oke. Terima kasih, Dokter. Ini sangat clear ya pertanyaan ini juga udah Dokter babat habis nih. Nah, dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang pertanyaannya belum sempat terbahas karena kita keterbatasan waktu juga. Mohon dapat dimaklumi nanti solusinya adalah jangan lupa untuk bertamu ke klinik atau apotek Alkes Medica Plus biar bisa langsung nih komunikasi, bisa konsultasi sama Dokter Idanya. Oke. Terima kasih kepada Dokter Ida yang sudah sharing ilmunya kepada kita semua. Ya, Dok ya. Dokter Ida? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih para peserta webinar dimanapun berada atas atensi dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Oke. Iya. Sore, Dokter. Terima kasih, Dokter. Izinkan saya berpantun ya, Dokter ya. Jalan-jalan di Samarinda, jangan sampai salah alamat. Terima kasih kami ucapkan kepada Dokter Ida. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih, Dokter. Semoga sehat selalu, Dok. Iya, sorry. Iya, teman-teman sekalian, kami ingatkan kembali bahwa di akhir acara akan ada pengumuman door prize yang akan dibagikan secara cuma-cuma bagi peserta yang beruntung. Caranya mudah, cukup dengan follow akun TikTok, atau bagi yang belum memiliki akun TikTok, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan gundah gulana ya. Karena kita bisa juga follow akun Instagram Apotek Alkes Official, serta jangan lupa juga untuk update kegiatan Mega Zoominar kita pada hari ini di Instastory masing-masing dengan tag akun Instagram Apotek Alkes Official. Dan nanti di akhir acara juga akan ada link absen yang akan di-drop di kolom chat Zoom untuk keperluan pembuatan sertifikat. Baiklah, teman-teman sekalian, dalam pergerakannya, apotek nyatanya tidak pernah terlepas dari peran seorang apoteker. Bukan hanya sebagai pedagang obat, bukan hanya sebagai orang yang berdiri di balik etalase obat, tapi WHO menyebutkan bahwa tenaga farmasi memiliki peran yang terangkum dalam 10 Stars of Pharmacists, yang diantaranya sebagai caregiver, decision maker, communicator, manager, lifelong learner, teacher, leader, researcher, entrepreneur, dan agent of positive charger. Sehingga dalam penyampaian program Service Excellence yang akan disampaikan pada sore ini, akan langsung dipaparkan oleh apoteker kami, yaitu Apoteker Manggi Karina Ulfa Sarjana Farmasi. Apoteker Manggi, bagaimana kabarnya di sana? Apakah gelap gulita juga seperti Palangkaraya dan sekitarnya? Halo, Kak Manggi. Sepertinya jaringan dari apoteker kita sedang bermasalah, ada kendala teknis yang tentunya tidak bisa kita hindari walaupun kita sudah berusaha, panitia juga sudah berusaha meminimalisir.
Dan kita akan menunggu dari Apoteker Manggi untuk bisa bergabung lagi bersama kita. Oke, kepada teman-teman juga saya himbau lagi, saya ingatkan kembali untuk bisa bertahan hingga akhir acara, karena nantinya akan diumumkan door prize secara cuma-cuma bagi peserta yang beruntung, dan juga bisa mengisi link absen yang nanti juga akan dibagikan melalui kolom chat Zoom untuk pembuatan sertifikat. Karena dari kemarin juga banyak nih yang kepo tentang, ada sertifikatnya nggak? Berapa lama ya sertifikatnya keluar? Nah, itu nanti akan dibagikan setelah berakhirnya acara. Oke, Apoteker Manggi apakah sudah bergabung lagi? Oke, sepertinya ini tim panitia juga sedang berusaha untuk membantu Apoteker Manggi. Dan oke. Ya. Oke. Halo, Apoteker Manggi. Maaf. Ya, sudah terdengar? Oke. Gimana Kak Manggi kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf tadi sempat kendala jaringan. Oke. Nggak masalah karena ini memang sedang gelap ya keseluruhan. Iya. Lagi petir ya. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Rizky atas waktu yang diberikan. Ini izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait service excellent yang bisa diberikan oleh Apotek Alkes yang dipersembahkan untuk masyarakat. Saya izin share screen dulu. Makasih aku ceritain perkara saya. Iya. Oke, apa sudah terlihat? Bagaimana Mbak Rizky? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, di sini tadi kita sudah mendengar pemaparan materi dari Dr. Ida, yang otomatis kan kalau dari penanganan diagnosa penyakitnya kita berkonsultasi dengan Dr. Ida, dan untuk pengobatannya, mendapatkan pengobatannya pastinya harus dibeli di sebuah apotek. Ini kita Apotek Alkes itu hadir untuk Anda dengan memberikan beberapa pelayanan yang akan diberikan seperti pembahasan yang akan dibahas untuk sore ini, yaitu Apotek Alkes memberikan pelayanan yaitu Apotek Alkes Online, Quick Commerce, dan on selama 24 jam. Di 3 bagian ini akan dijelaskan masing-masing. Untuk yang pertama, apa itu program Apotek Alkes? Untuk program Apotek Alkes, ini hadir di bagian komitmen kami untuk mewujudkan layanan ramah dan profesional. Jadi kami berusaha untuk memberikan layanan yang ramah dan di mana pemberian yang kami berikan itu adalah Apotek Alkes Online dengan free konsultasi. Jadi identiknya kan apotek ini berdiri, saya ada apotekernya. Jadi ketika pasien atau pelanggan ingin konsultasi terkait obat, nggak bisa datang ke apotek nih, mau konsultasi obat terkendala cuaca, misalnya kan, atau apapun itu, nah bisa melalui konsultasi yang akan dihandle langsung oleh apotekernya, yang pastinya akan memberikan informasi obat, kemudian aturan minum yang sesuai. Dan yang kedua, kita memberikan quick commerce. Jadi kan sekarang ini kan udah banyak tuh
marketplace atau perbelanjaan online. Nah, di situ kan dengan mudah tuh kita membangun juga supaya sama-sama merasakan bagaimana sih belanja obat secara online dengan keuntungan yang kita cuma nunggu di rumah aja, dan kita maksimalkan untuk memberikan atau mengantarkan obat tersebut sampai ke rumah pemesan atau pelanggan selama 30 menit maksimalnya. Dan yang ketiga, kita melayani online on 24 jam, yaitu Apotek Alkes akan hadir memberikan informasi atau ingin bertanya tentang obat atau pembelian obat, itu akan kita terima pelayanannya selama 24 jam. Jadi dalam jam apapun, mau tengah malam ataupun bahkan subuh, itu bisa. Dan tujuan dari program ini supaya kita lebih kenal dekat dengan customer ataupun dengan pasiennya. Jadi kita semakin kita akrab, seperti yang disampaikan dengan Mbak Rizky tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi semakin kita akrab dengan pasien, itu akan lebih mudah membangun hubungan chemistry lah bahasanya, antara pasien dengan apotekernya, ataupun dengan tim dari Apotek Alkes sendiri. Untuk Apotek Alkes ini memberikan service excellent. Jadi di sini sesuai tema tadi, Apotek Alkes hadir untuk memberikan service excellent, di mana ada 3 poin yang akan kita berikan. Yang pertama, setulus hati, itu akan memastikan pasien atau pembeli obat tersebut mengkonsumsi obat sampai sembuh. Kemudian aktif, cukup konsultasi via WhatsApp. Jadi pelanggan cuma cukup di rumah aja. Jadi bisa via WhatsApp untuk pesan obat atau konsultasi. Tanya-tanya obat dulu tidak masalah. Dan itu kita layani selama 24 jam. Dan yang ketiga, kita akan menjadi pahlawan. Makanya di situ ada gambar ini ya, superhero. Jadi pahlawan, di mana kita siaga nih. Kita siaga untuk ada jika pelanggan membutuhkan obat dalam keadaan apapun. Kalau nggak punya motor, kalau nggak ada aplikasi misalnya untuk pengantaran obat, tenang, kita siapkan. Kita ada di saat kebutuhan urgent untuk masyarakat dalam pembelian obatnya. Jadi ingat, untuk service excellent yang kita berikan, kita pastikan untuk masyarakat sembuh. Dan kita stay on selama 24 jam dan dalam keadaan urgent. Kemudian, aktif melayani dengan tulus. Jadi, Apotek Alkes ini sudah tadi berdiri selama 11 tahun. Itu waktu yang lama ya. Dan kita akan terus selalu memperbaiki bagaimana pelayanan kita supaya kita tetap bisa menjaga hubungan dengan pelanggan dengan cara kita harus tulus dan perhatian. Jadi nggak cuma pasien datang kemudian beli obat cukup sampai di situ, tidak. Tapi kan kita terus berikan pelayanan atau mau cek, kemudian seterus ke depannya obatnya atau mau di controlling juga bisa melalui via WhatsApp seperti konsultasi tadi. Itu adalah bentuk perhatian kita berikan pada pelanggan. Jadi pelanggan nggak perlu tuh misalnya capek-capek datang ke apotek dengan WhatsApp tadi. Kemudian untuk pembelian obat tadi, kita memastikan untuk sembuh, kita pantau apakah obat yang dibelikan itu benar, dosisnya sesuai. Kemudian apalagi sekarang ramai kan yang beredar masalah sirup yang pasti sudah semua masyarakat tahu. Nah, di Apotek Alkes sendiri kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita mengikuti edaran mana sirup yang boleh diberikan dan tidak. Kita sampaikan supaya masyarakat tidak khawatir dan tidak takut dalam membeli sirup. Jadi mengurangi rasa takut dari pelanggan tersebut. Kemudian setelah membeli obat itu nggak bisa langsung kayak pergi gitu aja, tapi pelanggan juga bisa nih untuk konsultasi. Selain WhatsApp bisa konsultasi juga di Apotek Alkes, sama Apotek Alkes Medika ya yang baru buka. Itu kan ada apotekernya, langsung tuh konsultasi. Kira-kira Mbak, saya perlu obatnya lagi nggak gitu. Terus, oh ini udah sembuh, saya cocok nih sama obat ini. Atau datang kembali lagi, saya nggak cocok dengan obat ini. Nah, apoteker sendiri akan memberikan pilihan obat lain. Itu salah satu cara kita ya, supaya memastikan pasien atau pelanggan benar-benar sembuh dari gejala atau sakitnya. Dan yang ketiga, siap menjadi pahlawan di saat kebutuhan urgent. Hujan gini, sekarang lagi musim hujan, jadi misalnya butuh obat
terutama obat demam ya, yang obat demam sendiri pun kita harus cepat-cepat, kita tidak boleh, terutama kalau demamnya tinggi, kita tidak boleh lambat dalam penanganannya. Jadi kalau urgent bisa hubungin apotek Alkes untuk beli obatnya dan sudah siap untuk mengantarkan sampai ke depan. Kemudian layanan kita 24 jam non-stop. Jadi apotek Alkes melayani pelanggan selama 24 jam dengan memastikan produknya lengkap. Jadi apa yang diberi, apa yang diinginkan atau ingin dibeli oleh pelanggan itu ada di apotek Alkes. Kemudian pelayanannya ramah, profesional untuk kesembuhan Anda. Jadi pastinya selain obat yang diberikan sesuai, kita pastikan memberikan pelayanan yang ramah sehingga pasien akan berkesan dan pastinya akan kembali lagi ke apotek Alkes. Tapi bukan untuk beli obat sakit ya, tapi bisa juga untuk membeli kebutuhan vitamin. Gitu. Kemudian pesan via online-nya itu pengirimannya cepat, 30 menit sampai rumah. Duduk manis di rumah, obat langsung datang. Dan ongkirnya, nah untuk ongkirnya itu nggak usah khawatir. Jadi ongkirnya kita usahakan yang terjangkau. Ya. Jadi harganya itu kisaran 10.000 sampai dengan 15.000 itu di Kota Palangkaraya ya pastinya. Nah, jadi kita bisa tuh dari pelanggan tanya dulu kita alamatnya di sini gitu. Jadi dari CS online sendiri, apotek Alkes online sendiri, nomor WhatsApp-nya nanti akan memberikan total dari ongkirnya segini beserta dengan obatnya. Jadi tinggal bayar dan obat akan datang sampai ke rumah. Kemudian apotek Alkes itu hadir untuk Anda juga dengan yang sudah disampaikan tadi, memberikan obat sampai ke rumah dengan maksimal waktu 30 menit dengan tagline kita yaitu lengkap, ramah, dan profesional. Obat yang kita berikan lengkap, apa yang pelanggan butuhkan ada, kemudian kita memberikan pelayanan yang ramah, dan pelayanan yang kita berikan oleh tenaga profesional, itu apoteker dan tenaga farmasian. Kemudian untuk penutup dari apotek Alkes yang diberikan untuk para seminar ini adalah untuk customer, terima kasih atas support dan kepercayaan selama ini. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang, kami akan terus berusaha memperbaiki demi tercapainya kualitas pelayanan yang ramah dan profesional. Jadi untuk pelanggan setia apotek Alkes, di sini mungkin warga Palangkaraya yang menjadi pelanggan setia apotek Alkes yang ketika butuh obat, kemudian ataupun berbelanja obat untuk kebutuhan di daerahnya seperti itu. Nah, itu beberapa pelanggan apotek Alkes. Terima kasih sudah setia dengan kami, percaya dengan apa yang kami berikan. Semoga kepercayaan ini tidak akan hilang dan akan terus kami kembangkan. Apapun saran atau kritik yang diberikan dari pelanggan, jangan sungkan. Misalnya mau kritik di apotek boleh. Sedangkan itu pasti akan membangun kami jadi lebih baik lagi. Supaya kami tetap memberikan kualitas pelayanan yang ramah dan profesional terhadap pelanggan setia apotek Alkes. Kemudian kami akan selalu berusaha untuk hadir dengan tiga poin tadi, dan jangan ragu ataupun sungkan untuk menghubungi customer service kami via online. Jadi ini silakan mungkin dari peserta. Sebenarnya bukan cuma di Palangkaraya, tapi bisa juga dari daerah lain. Itu kita bisa menerima untuk pesanan online. Nanti tinggal ini aja kita saling WhatsApp-an, saling berhubungan secara online untuk tahu pesanan obatnya apa dan di mana alamatnya mbaknya, masnya, bapaknya, atau ibunya. Nanti kita cek tuh berapa ongkirnya gitu. Kalau sudah sesuai deal, bisa dilakukan pembayaran secara transfer bisa. Sehingga kalau sudah pembayaran selesai, maka obat akan siap dikirim dan tinggal tunggu di rumah, barang tersebut sudah sampai. Bisa di screenshot mungkin, atau bisa dicatat, atau langsung di-save di HP-nya masing-masing, di handphone masing-masing, nomor customer dari service apotek Alkes yang on selama 24 jam. Jadi pelanggan dalam keadaan apapun bisa menghubungi apotek Alkes untuk membeli obat
ataupun kebutuhan lainnya. Konsultasi juga free, bisa ditanyakan selama 24 jam. Sekian dan terima kasih dari materi yang saya berikan. Semoga Apotik Alkes bisa terus menjaga kepercayaan dari pelanggannya, kemudian pelanggan tetap selalu senantiasa juga berbelanja di Apotik Alkes, dan kita sama-sama menjaga hubungan yang baik. Dan kalau ada kritik saran boleh disampaikan di Apotik, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan obat lagi sakit ataupun yang tidak sakit, untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya. Sekarang lagi zamannya sakit nih, jadi butuh vitamin, terutama cuaca hujan sekarang itu harus menjaga daya tahan tubuh. Nah, silakan penuhi kebutuhan vitamin dan kesehatan tubuh Bapak, Ibu, adik, kakak di Apotik Alkes Medica Plus. Dan kalau tidak bisa datang ke apotik, nggak usah khawatir. Silakan hubungi nomor online WhatsApp Apotik Alkes yang siap on 24 jam untuk melayani Bapak, Ibu, dan warga dekatnya. Kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Rizky. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada apoteker kami, Apoteker Manggi Karina Ulfa, yang telah menyampaikan program Service Excellent Apotek Alkes yang telah dibangun dan sekarang mulai diterapkan nih. Jadi Apotek Alkes ini dia sekarang bukan hanya memperbanyak cabang, tapi juga tujuannya untuk terus berkembang termasuk dalam pelayanannya. Dan baiklah, diinformasikan juga kepada teman-teman bahwa grand opening Apotek Alkes Medica Plus yang beralamatkan di Jalan RT Amilono kilometer 2,5 nantinya akan dilaksanakan pada hari Jumat pekan ini, tepatnya di tanggal 16 Desember 2022. Jadi bagi teman-teman yang mau mendapatkan promo menarik, bisa langsung cus ke Apotek Alkes Medica Plus. Dan seperti kata Kak Manggi tadi ya, sekarang lagi musim hujan, bukan hanya perlu atau hanya sedia payung nih, kita pada saat hujan ini juga perlu atau menstok nih vitamin-vitamin kita di rumah. Dan silakan bisa langsung ke Apotek Alkes Medica Plus supaya dapatkan promo menariknya. Ya, dan bagi teman-teman sekalian, ini di link Zoom, di kolom chat Zoom, mohon maaf, sudah di-drop link absen untuk peserta untuk pembuatan sertifikat. Ini bisa langsung diisi linknya supaya nanti pembuatan sertifikat sudah tertera nih nama teman-teman semua gitu. Dan untuk door prize, pemenang door prize sudah diumumkan di grup WhatsApp. Jadi coba cek cepat-cepat grup WhatsApp-nya, siapa tahu, siapa nggak tuh? Siapa tahu teman-teman salah satunya bisa jadi orang yang beruntung di hari ini bisa dapatkan door prize secara cuma-cuma. Dan wah, tidak terasa ini teman-teman sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Demikianlah serangkaian acara Mega Zoom Minar kupas tuntas penanganan infertilitas pada pria dan wanita, sekaligus grand opening Apotek Alkes Medica Plus yang beralamatkan di Jalan RT Amilono, kilometer 2,5, tepatnya di Kota Palangkaraya. Jadi kalau misalnya nyari di Sumatera Selatan belum ada, di Balikpapan juga belum ada gitu ya. Silakan ke main-main jalan-jalan ke Palangkaraya, kepoin Apotek Alkes Medica Plus. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi demi terselenggaranya acara, dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian antusiasmenya. Mohon maaf sekali lagi karena tidak semua pertanyaan bisa dibahas pada sore hari ini, jadi bisa langsung konsultasi dengan Dr. Ida Bagus Wicaksana di Apotek Alkes Medica Plus, karena di situ pun dokter berpraktik begitu. Saya Rizky Hairunisa dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama prosesi acara berlangsung. Kami pamit undur diri, semoga bertemu di lain hari. Terima kasih, sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dengan kelengkapan dan pelayanan.
nasional.